Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ganti-ganti di Iko Berita tahap apa. 1 jam ke depan kita bakal bawain 10 berita. Iya. Via. Seperti biasa kita ada 4 segmen. Yang pertama itu ada dari kriminal, guys. Oke, salah satunya kriminal ya. Salah satunya. Kasih tahu ganti-ganti, jangan kemana-mana ganti-ganti. Tetap di Iko Iko Berita tahap apa. Nah, balik lagi kita ganti-ganti di Iko Berita tahap apa. Ganti-ganti Dimas Sultan dan DWN sekarang di sebelah kita. Dimas nih ada siapa nih? Via WA. Oh, via WA, via WhatsApp ya. WA aja lah. Via WA. Oke. Nah, ganti-ganti berita pertama itu ada dari kasus pencabulan. Apa sih? Kasus pencabulan. Ngerinya enggak sih? Ngeri. Nah, kasus ini ada seseorang ayah. Bukan ayah. Jadi apa? Tapi Bapak cabuli anak tiri hingga hamil. Sukanto dibekuk polisi. Waduh. Ya Di mana nih, Via? Di Bangko Merangin nih. Waduh. Jadi polisi? Nah, jadi polisi nangkap seseorang ayah yang tega melakukan pencabulan pada anaknya nih di Kabupaten Merangin. Pelaku telah melakukan aksi penjahatan selama 3 tahun nih ganti-ganti. Ya ampun, ngerinya enggak sih? Kok bisa ayah kayak gitu ya? Iya. Ngeri nian, kasihan anaknya ya. Macam mana yang nama Sukamto tuh? Itu udah tahu. Kayaknya hidungnya ke atas kali dah ya. Kejam nian soalnya. Gila ke atas. Iya benar. Tengok beritanya ya. Iya, kita tengok langsung ya. Iko dia berita ya. Sempat melarikan diri dan bersembunyi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kini Sukamto, warga Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya usai diketahui mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur selama 3 tahun lamanya. Kasat Reskrim Polres Merangin, Ibtu Mulyono menyebut, perbuatan tega sang ayah tiri berumur 70 tahun ini dilakukan dengan mengancam korban hingga ketakutan. Aksinya ini dilakukan berulang kali sejak Juni 2021 dan terbongkar saat perut korban semakin membesar karena hamil 6 bulan. Orang ayah tiri yang notabene-nya sudah berumur lebih dari 70 tahun mencabuli anak tirinya yang baru berumur 13 tahun hingga hamil. Saat sekarang ini pelaku sudah kita amankan, sudah kita tangkap. Setelah melakukan pencabulan, kemudian kita ungkap, pelaku melarikan diri ke wilayah Bogor dan sudah kita amankan. Saat sekarang ini pelaku kita tahan di rutan Polres Merangin. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya pakaian dan hasil visum korban. Atas kejahatan yang dilakukan, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman pidana di atas 15 tahun penjara. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi Via. Tega ya? Tega nian, sumpah tega nian. Nggak ada ayah yang lebih tega itu. Iya. Anak seharusnya disayang, nggak bang? Iya benar. Harusnya disayang, dimanja, bukan kayak gitu kan. Walaupun anak tiri ya? Iya, harus anak tiri. Walaupun anak tiri itu tetap baik. Sebagai seorang ayah harusnya dijago anaknya elo-elo. Nah, buat bukannya itu malah bapak-bapak atau calon bapak-bapak, janganlah ada punya niatan kayak gitu yo dengan anaknya, kasihan anaknya. Bener. Untuk siapa bela ya? Untuk siapa Yang bayar ngelakuin aksi-aksi bejat kayak gitu ya? Selama 3 tahun sudah. Ya ngerinya 3 tahun pula ha. Jadi alhamdulillah udah ditangkap sama Ya alhamdulillah. pihak yang berwajib. Nah, Via, kita langsung ya Apa? ke berita kedua ya. Ayo kita langsung baik. Ada apa nih berita kedua nih bang? Nah, di berita kedua ini ada tindak pidana perdagangan orang. Tindak perdagangan orang. Perdagangan orang. Polres Merangin tangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Di mana nih bang? Masih di Bangko Merangin. Masih di Bangko. Bangko, tolong Bangko. Tolong nggak Bangko? Bangko, halo. Jadi Polres Merangin menangkap seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi WhatsApp. Atas WhatsApp. perbuatannya, pelaku terancam kurungan minimal 3 tahun penjara. Tuh, via WhatsApp. Via WhatsApp guys. Macam mana nih berita? Bukan WA ya. Bukan via WA. Macam mana beritanya? Nah, langsung kita simak beda yo ganti-ganti. Di Iko dia berita ya. Nah,
Satuan Reserse Kriminal Polres Merangin menangkap seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO untuk dijadikan pekerja seks komersial. Pelaku berinisial AM alias Powo ditangkap di salah satu hotel di Kecamatan Nalo Tantan. Dalam melancarkan aksinya, Powo bertindak sebagai mucikari mencari orderan melalui aplikasi WhatsApp dan mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil transaksi tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah sering melakukan transaksi untuk mencari pelanggan dengan sekali transaksi bervariasi antara Rp300.000 hingga Rp800.000. Terus operandingnya, tersangka Bowo ini menawarkan teman perempuannya kepada laki-laki hidung belang. Kemudian, dengan disepakati harga sebesar Rp800.000. Dari Rp800.000 tersebut, Bowo mendapatkan upah sebesar Rp300.000. Sedangkan yang Rp500.000 tersebut diberikan atau diserahkan kepada teman perempuannya. Pelaku beserta barang bukti berupa 1 unit handphone dan uang tunai Rp800.000 kini diamankan di Mapolres Merangin untuk proses lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman kurungan minimal 3 tahun penjara. Polisi meminta peran serta seluruh elemen masyarakat untuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Apabila mengetahui kegiatan yang mencurigakan, segera melapor ke polsek terdekat. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan. Waduh, dak kalah kriminal nih bang. Kok bisa lah yo? Banyak baik yang terjadi. Yolah banyak manusia, banyak lah perangai dak yo. Banyak perangai. Nggak ada lagi apa yang dijual selain manusia? Iya. Jual apa? Kenapa? Jangan. Diadopsi boleh, jangan jual beli kucing. Kenapa? Banyak nih kok yang ini kucing tuh banyak soalnya. Oh iya. Jadi di WhatsApp tuh kirain cuma bisa buat chattingan, apalah berkabar atau bisa jadi perdagangan ya. Iya. Apa perlu kita hapus WhatsApp tuh bang? Boleh. Janganlah, kasihan yang pacaran nanti kabarin kayak gimana. Ya kan? Aduh. Iya ya. Di Mobile Legends juga bisa. Mobile Legends. Oh, Shopee juga bisa ya. Oh iya bisa dong. Perselingkuhan kayak Iya. Jangan curhat. Udah jadi? Udah nih? Udah. Merangin tadi ya? Merangin. Terus ada apa lagi nih, Pia? Nah, selanjutnya tuh ada kejadian penipu, Bang. Waduh, apa nih tipu nih? Tipu korban, oknum penggiat LSM di Kota Jambi dirangkus polisi. Diringkus ya? Iya, Dimana tuh? polisi. Di Batanghari, kali ini tidak di Bangko lagi, di Batanghari. Hari ya? Jadi saat Redkris Polres Batanghari berhasil menangkap pelaku tindak pidana penipuan nih yang menjual nama aparat penegak hukum Batanghari. Pelaku diketahui merupakan oknum pegiat LSM di Kota Jambi. Kacau yo? Kacau. Bagaimana beritanya nih? Nah, langsung kita tengok Bella. Penasaran kan? Kok dia beritanya? Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan modus bisa mengurus keluarga korban yang tersandung perkara pidana dengan aparatur penegak hukum. Setelah meyakinkan pihak korban bahwa pelaku mampu menyelesaikan perkara pidana keluarganya, pelaku meminta uang sejumlah Rp20 juta kepada korban. Namun korban hanya mampu memberi uang sebesar Rp15 juta. Setelah memberikan uang kepada pelaku, korban menanyakan kepada pelaku kenapa perkara keluarganya tetap berjalan. Korban merasa ditipu oleh pelaku. Korban pun kemudian langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Batanghari dan melakukan penyelidikan dan ditingkatkan ke penyidikan karena dianggap adanya tindakan pidana, hingga pelaku berhasil dibekuk polisi di kediamannya di Kota Jambi. AKP Piet Yardi menegaskan kepada masyarakat agar jangan mudah tertipu oleh oknum yang menyatakan dirinya mampu mengurus atau menyelesaikan tindak perkara pidana dengan aparat penegak hukum, apalagi dengan iming-iming menyelesaikan perkara pidana dengan imbalan. Atasnamakan aparat penegak hukum untuk meminta sesuatu bisa menyelesaikan perkaranya. Saya pastikan itu tidak akan terjadi. Ya, tidak ada namanya aparat penegak hukum
meminta sesuatu supaya perkaranya bisa dihentikan, diapakan, nggak ada. Ya. Gitu. Jadi jangan ada yang percaya mengatasnamakan aparat bisa meminta atau mengurus putusan pengadilannya. Nah, 3 tahun sudah keluar, berbuat lagi. Ada yang laporkan. Ya, pergi tidak ada lagi. Nah, 2 laporan. Ya, kita kerjakan dulu 1 laporan ini dulu. Ya, ini kita masih dalam penyelidikan. Makanya saya bilang tadi ada berapa korban itu kita belum tahu pasti karena kita masih baru 1 ya. Kita masih mengalami laporan-laporan itu. Benarkah? 11 Juli laporan itu. 11 Juli. Pasalnya 378 dengan 372. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 37 dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan sanksi hukuman kurungan penjara di atas 4 tahun. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Nah, kayak mana itu Bang? Menurut Alhamdulillah Abang udah tuh? ditangkap ya. Iya, alhamdulillahnya tuh lah tertangkap tuh. Jadi pelaku diketahui merupakan oknum pegiat LSM. Tuh. Nah, kita lanjut atau kayak mana nih Bang? Kita break dulu ya. Ayo kita break dulu ya. Nanti siap-siapin dulu apa yang mau disiapin karena ada yang banyak mau lewat. Banyak yang nak lewat soalnya kasihan kita monggokan dulu ya kan. Oh, monggo. Oke, jangan kemana-mana ganti-ganti. Tetap di berita. Iko Berita. Apa-apa. Kuring. Yang kemana-mana tetap di Iko Berita. Apa-apa. Ya. Dan kemana-mana. 3, 2, 1. Closing ya. Kita jangan kasih tahu kan jangan kemana-mana. Oh iya, jangan kemana-mana ganti-ganti, tetap di Iko Iko Berita, Berita, tak apa-apa. Balik lagi kita di Iko Berita, Tak apa-apa. Masih bersama saya Dimas Huta. Masih bersama saya dengan live-nya WA. Oke, kita masuk ke segmen apa nih, ya? Segmen selanjutnya itu ada data. Segmen Apa sih data. dengan data nih? Data itu apa ya? Dari data-data. Dari data-data, pendataan. Pendataan. Di berita keempat ada AIDS dan TBC meningkat. Meningkat, Dinkes penyebaran dapat ditekan. Di Batanghari nih. Di Batanghari, 2 kali loh Batanghari hari ini. Kabupaten Batanghari setiap tahunnya terus mengalami peningkatan kasus AIDS dan tuberkulosis. Sedikitnya terdata sebanyak 41 kasus AIDS dan 209 kasus penderita tuberkulosis yang terbesar di 8 kecamatan dalam Kabupaten Batanghari. Oh gitu. Nah, Tuberkulosis. iyo, apa tuh yo? Nih, Iko dia berita ya. Kok dia berita ya? Penyebaran kasus penderita AIDS dan tuberkulosis di Kabupaten Batanghari terbilang tinggi. Sejauh ini, Dinas Kesehatan Batanghari mencatat sebanyak 81 kasus penderita AIDS dan 219 kasus penderita tuberkulosis di tahun 2023. Nurjali, Kabid P2P Dinas Kesehatan Batanghari menjelaskan, penyebaran kasus AIDS dan tuberkulosis di Batanghari setiap tahunnya terbilang tinggi dan mengalami peningkatan. Selain itu, untuk penderita AIDS di Batanghari sengaja disembunyikan identitasnya. Namun penyebaran AIDS dijelaskan Nurjali bisa saja akibat pergaulan bebas maupun penggunaan jarum suntik yang bersamaan. Nurjali menargetkan penyebaran AIDS dan tuberkulosis di Batanghari terus diupayakan agar dapat tidak bertambah penyebarannya, minimal dapat memutus mata rantai penyebaran. Untuk Batanghari sampai hari ini memang masih tercatat adanya kasus HIV/AIDS ya, kurang lebih 81 orang yang terpapar itu. Dan untuk TB-nya sendiri untuk di tahun 2023 ada 219 kasus. Semakin hari itu ada semakin meningkat kalau kita melihat tren kasusnya itu ada peningkatan. Ini yang harus kita sama-sama kita waspadai dan sama-sama kita tindak lanjuti. Penyebaran AIDS. Untuk HIV/AIDS ini mungkin mudah-mudahan ya tidak terjadi penambahan kasus, harapannya seperti itu. Kalau ditanya penyebarannya dari mana, itu bisa datang dari mana saja, namanya penyakit.
Nurjali optimis setelah melakukan sosialisasi yang menggandeng Asosiasi Kesehatan Perwakilan Jambi dapat menekan angka penyebaran AIDS dan tuberkulosis, serta menargetkan di tahun 2030 penderita AIDS dan tuberkulosis dapat ditekan. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Bisa kayak gitu ya Bang ya? Ini meningkat ini ya di Batanghari. Meningkat. Setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Iya. Tuberkulosis itu apa sih? Itu penyakit TBC dah sih? TBC gitu ya? Iya, TBC tuberkulosis. TBC disingkat banget berarti ya? Iya. Tuberkulosis. Itu hati-hati tuh, jago selalu kesehatan. Iya. Hati-hati jago kesehatan terus ya. Iya. Cuaca lagi emang kurang. Makan makanan teratur dan sehat. Jangan lupa olahraga dan jaga kebersihan. Iya tuh, hati-hati. Lanjut ya. Nah, kita lanjut ya ke berita selanjutnya. Ada apa nih berita selanjutnya, Bang? Di Kuala Tungkal ya, kalau tidak salah. Di Kuala Tungkal, oh iya. Potensi pemilihan pemula. KPU sebut di Tanjab Barat terdapat 47,289 pemilih pemula. Banyak ya pemilih pemulanya. Iya, pemilih pemula tuh yang kayak mana sih, Bang? Pemilih pemula itu kayak pemilih baru, nah yang baru memilih tahun ini. Oh, yang baru memilih tahun ini. Banyak ya, meningkat ya kayaknya. Meningkat berarti pas lah ada? Pas. Di mana nih? Di Kuala Tungkal. Dari data KPU Tanjab Barat mendapat 47,289 pemilih pemula. Jumlah pemilih pemula tersebut dinilai cukup fantastis, Bang. Bahkan potensi pemilih pemula terdapat di wilayah Kecamatan Tungkal, Ilir atau Kota Tungkal, Kuala Tungkal gitu. Meningkat ya? Meningkat. Nah, kita tengok Bella yuk. Iko dia berita ya? Berbagai proses tahapan pemilu 2024 telah dilakukan KPU Tanjab Barat, yang mana salah satunya telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT sebesar 234.583 dari jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KPU. Setidaknya terdapat DPT pemilih pemula yang jumlah potensi pemilih pemula sebesar 47.289. Dalam kesempatan ini, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tanjab Barat, M. Ilyas membenarkan jika setelah DPT ditetapkan terdapat pemilih pemula. Jumlah tersebut cukup banyak dibandingkan pada Pilkada 2020 lalu, dan rata-rata pemilih pemula yang memasuki usia 17 tahun dan baru memiliki EKTP, dan dipastikan memiliki hak suara pada pemilu 2024 mendatang. Dari rekapitulasi KPU, jumlah pemilih pemula sebanyak 47.289. Dari jumlah tersebut terbagi dua, yakni pemilih pemula laki-laki sebanyak 24.152 dan perempuan sebanyak 23.137. Namun dari jumlah tersebut, pemilih pemula terbanyak di Kecamatan Tungkal Ilir mencapai 10.851. Sedangkan pemilih pemula sedikit terdapat di Kecamatan Seberang Kota, 1.253. Meski demikian, untuk TPS sendiri, Tanjab Barat terdapat 1.020 TPS yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Tanjab Barat. Kami KPU Tanjung Jambu Barat sudah menetapkan DPT beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Juni, sebesar 234.583. Itu juga di dalamnya ada daftar pemilih pemula. Dari total itu pemilih pemula kita terdapat 47.289 dengan rincian laki-laki 24.152 dan perempuan sebanyak 23.137. Dari total ini terdapat pemilih pemula paling sedikit terdapat di Seberang Kota dengan jumlah 1.253. Kemudian yang terbanyak ada di Kecamatan Tunggal Ilir sebanyak 10.851. Lebih lanjut, Ilyas menambahkan, setelah menyelesaikan daftar pemilih tetap, maka saat ini pihak KPU tengah menunggu daftar pemilih tetap tambahan atau DPTB, yakni DPTB yang dimaksud ialah masyarakat yang pindah milih, dan DPTB ini cukup panjang waktunya, yakni seminggu jelang pemilu 2024 mendatang. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.
Kayak mana tuh Bang kita menghadap pemilu nih? Banyak pemilih baru. Pemilih baru banyak ya. Contoh di Kuala Tunggal tadi ya, Iya. 47.200. Nah, tapi kadang-kadang pemilu ini yang baru-baru ini katanya sih Bang, Iya. banyak yang golput. Janganlah ganti-ganti golput dah. Nah, karena suara ini ada di kita dewe. Iya, kita pilih lah yang seelok-eloknya. Dia udah bisa milih kan? Udah dong. Yang pasti pilih ya. Ya jangan pasti pilih, salah-salah mah bahaya. Soalnya yang bisa membangun inilah. Ayo itu lain Bang. beda. Beda. Oke, Beda. Jadi kita break lagi nih. Oh, break lagi tuh. Iya boleh. Boleh kasih tahu ganti-ganti dulu. Yo, jangan kemana-mana ganti-ganti, tetap di Iko Berita. Tah apa-apa. Nah, balik lagi nih ganti-ganti. Di Iko Berita. Tah apa-apa. Nah, ganti-ganti. Bosan nak nengok kami? Janganlah sampai bosan yo. Jangan sampai. Nah, kita di segmen apa nih selanjutnya nih Bang? Itu segmen 3 ada segmen serba-serbi. Serba-serbi. Ada apa di segmen ini? Salah satunya ada di Kota Jambi kemarin, si Jago Apa? Merah mengamuk. Ngapa pula di warung ngamuk? Ini tuh ada yang ganggu kali. 30 rumah di Kelurahan Legok hangus terbakar. Tuh, yang kemarin tuh akibat ditinggalkan saat sedang memasak. Oh, 30 rumah di Kelurahan Legok hangus terbakar. Peristiwa ini melibatkan 13 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api tersebut. ngeri juga yo. Jangan buat ibu-ibu, jangan lah yo, hati-hati. Nah, Jangan penasaran kan dengan berita yo? Penasaran. Kita tengok be langsung dah. Boleh. Nah, ikut dia. Berita ya. Sebanyak 30 rumah di kawasan padat penduduk di Kelurahan Lego RT 8 hangus terbakar. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan 30 rumah tersebut terjadi pada Kamis 26 Juli 2023 pagi. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan sekitar pukul 8.30. Setelah itu petugas pemadam kebakaran menuju ke lokasi guna melakukan pemadaman dan pendinginan. Pihaknya menurunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran yang juga dibantu oleh PDAM dan PSJ 119 untuk tim medis. Kebakaran hebat ini bermula dari salah satu rumah warga yang ditinggalkan pada saat memasak dan kondisi rumah sudah terkunci. Sementara itu, di saat petugas damkar mendobrak rumah tersebut, ada ledakan yang diduga dari kompor gas. Dalam kondisi tersebut, rumah padat penduduk ini sebagian besar bermaterial papan, sehingga api dengan cepat menyambar. Ditambah juga arah angin yang melewati ke arah pemukiman. Pada hari ini kami menerima laporan dari masyarakat pada pukul 8.43 terjadi kebakaran di RT 5 Kelurahan Legok, dan kami menurunkan armada 12 yang dibantu dengan PDAM 1 armada yang menggunakan juga mesin apung yang mengambil sumber air di belakang, dan juga PSJ 119 untuk tim medis. Dan kejadian ini sumber yang kita terima dari masyarakat berawal dari salah satu rumah yang ditinggalkan karena pada saat itu sedang memasak. Proses pemadaman kebakaran ini memakan waktu 1,5 jam. Saat ini tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut dan jumlah kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan. Waduh, musibah. Musibah nggak yang tahu sih. Musibah kita tidak ada tahu. Itu ada Lumayan. kemarin nengok di video apa? Video yang ibu-ibu bilang PRT lagi di depan tuh katanya. Ada nggak sih videonya? Yang mana Atau tuh, lagi bantar kalau tidak salah. Ada acara kampung bantar juga sih kemarin. Jadi lagi masak ibu-ibunya. Oh, lagi masa-masa ibu-ibu. Rupia kalau mau masak hati-hati, jangan Iya. tinggal, jangan main HP. Fokus. Buat ibu-ibu yang suka main-main nih, main-main keluar, ditinggal-tinggal, jangan lagi. Masa lagi masak ditinggal. Iya, kan jadi kebakaran, marah si jago merahnya. Ya baikannya kan dicuekin. Nah, kanti-kanti buat yang mau bantu-bantu korban di Sonia nih kanti-kanti. Iya kebetulan lagi ada galang dana tuh Nah, yo. buat itu kemarin. Langsung bayar kanti-kanti kalau mau membantu saudara kita yang terkena musibah, langsung baik.
semoga keluarga korban-korban selalu diberi ketabahan. Dan cepat bangkit dari keterpurukan. Nah, itu yang penting. Amin. Tuh. Selanjutnya, kayak mana nih? Kita lanjut. Lanjut. Ada apa nih selanjutnya? Ada Festival Candi Muaro Jambi. Festival Ketua Jambi Muaro DPRD Jambi. Muaro Jambi hadiri acara Festival Candi Muaro Jambi. Nah, Tepatnya di Muaro Jambi. Muaro Jambi. Jadi Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Yuli Setiabakti menghadiri acara Festival Candi Muaro Jambi yang digelar di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi luar kota. Dan dihadiri juga anggota DPRD Muaro Jambi Dapil Jaluko. Hal ini dibentuk support DPRD Muaro Jambi dalam memajukan Event tahunan di Kabupaten Muaro Jambi. Itu keren Muaro Jambi. Iya, keren Muaro Jambi. Penasaran kan? Gimana festivalnya? Kayak mana? Yuk kita tengok be langsung ya. Yuk. Iko dia berita. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Pariwisata menggelar event tahunan yakni Festival Muaro Jambi. Pada event ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi, Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Setiabakti, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni, PJ Bupati Tepo, PJ Bupati Sarolangun, dan Forkopimda. Serta tampak hadir Kepala OPD Provinsi Jambi serta Kepala OPD Muaro Jambi, camat dan kepala desa maupun tokoh masyarakat Muaro Jambi. Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Setiabakti mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah Muaro Jambi sangat mensupport semua kegiatan event tahunan Festival Candi Muaro Jambi. Hal ini untuk memajukan Kabupaten Muaro Jambi, terutama wilayah yang memiliki potensi wisata, serta cagar budaya yang nanti akan berdampak terhadap kemajuan ekonomi, potensi pendapatan desa di bidang wisata, sehingga kegiatan festival ini ke depan akan lebih meriah. Usai kegiatan ini, Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Setiabakti ikut dalam penilaian lomba masak, di mana setiap masakan yang dilombakan dicicipi, mulai dari gulai belut, ikan sembung, pucuk rota menggunakan cacahan sambal mentah, serta berbagai olahan ikan nila yang menjadi menu utama dalam perlombaan yang telah disajikan oleh setiap dinas dan makanan khas dari setiap kecamatan di Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Nah, lumayan seru ya? Seru festivalnya. Keren. Muaro Jambi ini emang sering bikin event-event sih. Oh iya. Pemuda-pemudanya Mantap. Pertahankan ya. kan Muaro Jambi. Pertahankan. Nah, selanjutnya ada berita dari mana nih, Bang? Seru juga, udah kalah seru Tidak kalah nih. seru ini. Jadi Tentunya. di Kota Jambi ada peringatan Hari Sungai Nasional 2023. Iya. PWS Sumatera 4 Jambi ajak masyarakat susur dan bersih-bersih sungai. Dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional tahun 2023, Balai Wilayah Sungai Sumatera BWS Sumatera 6 Jambi bersama dengan instansi dan lembaga terkait beserta masyarakat melaksanakan kegiatan susur dan bersih-bersih sungai ini kanti-kanti di Kota Jambi. Kepala BWS Sumatera 6 Jambi Gatut Bayuaji mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dalam mewujudkan kelestarian sungai dan membantu menjaga lingkungan sumber daya air. Mantap nih, mantap juga nih. Penasaran nih anakku yang ini nih. Langsung kita tengok Beo. Langsung tengok nih. Ayo Pia. Ya, ikut dia. Berita. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemeliharaan fungsi sungai sebagai ruang publik, Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 6 Jambi mengadakan kegiatan susur dan bersih-bersih sungai pada ruas Sungai Asam di Kota Jambi sepanjang 1,5 km dari bawah jembatan Makalam sampai dengan stasiun pompa Sungai Asam di tepi Sungai Batanghari. Kegiatan ini melibatkan seluruh pihak baik OPD Provinsi maupun Kota Jambi, UPT, kementerian, dan lembaga terkait di Provinsi Jambi, Polda Jambi, Korem 042 Garuda Putih, Universitas Jambi, HTI Cabang Jambi, Pokja GN KPA Jambi, kelompok masyarakat peduli Sungai Asam dan Danau Sipin, pemerintah desa, kecamatan, beserta masyarakat sekitar lokasi susur sungai. Kepala BWS Sumatera 6 Jambi, Gatut Bayuaji mengatakan,
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Sungai Nasional Kamis 27 Juli 2023, sekaligus dalam rangka menuju World Water Forum atau WWF yang ke-10 tahun 2024 mendatang, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dan tentunya ini perlu disemarakan dan ini merupakan bagian dari side event WWF di Bali nantinya. Lebih lanjut, Gatut Bayu Aji menjelaskan bahwa dalam momentum kegiatan HSN 2023 ini dirangkai dengan pengukuhan Pokja GNKPA Provinsi Jambi yang dikukuhkan langsung oleh Gubernur Jambi dan serentak dilakukan secara video conference. Nah, semuanya bermuara kita kampanyekan agar ada mitigasi terhadap sungai kita ini. Ada program-program terintegrasi dari semua teman kita ini untuk bagaimana kita mencegah agar sungai kita tidak dalam keadaan kotor, tidak bersih, ya. Karena air sungai ini sangat penting untuk kita semua. Dari mulai sumber kita minum, kemudian juga dalamnya ada sungai ikan-ikan yang bisa dimakan oleh manusia. Yang ketiga, sungai kita juga sebagai pusat budaya. Kemudian dilaksanakan pula beberapa kegiatan lainnya, yaitu pengambilan sampah di sepanjang lokasi susur sungai dan dilakukan penimbangan dan dimanfaatkan untuk didaur ulang agar bisa bermanfaat yang lebih untuk keperluan masyarakat. Selain itu, dilakukan penanaman pohon dan pemasangan papan imbauan larangan untuk tidak membuang sampah di sungai, sekolah sungai, dan lomba mewarnai tingkat pelajar SD, edukasi hidroponik, dan pameran UMKM serta Sapa yang dilakukan Menteri PUPR ke setiap daerah. Untuk itu, Gatut Bayu Aji berharap melalui aksi nyata ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat bahwa semua orang tidak hanya memiliki hak sebagai pengguna air sungai, tetapi juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam pemeliharaan sungai yang pada akhirnya dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan dan lingkungan atau ekosistem. Ini kedepannya mitigasi itu tadi pagi. Susur sungai merupakan salah satu aksi nyata, dan ini tentunya perlu kita pelihara dan kita budayakan, terutama untuk berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain, tidak hanya tugas BWS, tapi tugas stakeholder terkait dengan air untuk peduli terhadap sungai, dan kita aksi nyatanya dengan susur sungai, mengambil sampah, kemudian membersihkan sampah, membangun sungai, mana-mana yang tergerus kita bangun, kemudian kita pelihara sehingga nanti sungai akan berdampak pada bermanfaat untuk kita semua. Kapan mulai running ini, Bang? Tahun ini SK sudah terbentuk, tentunya segera akan kita agendakan untuk rapat untuk menyusun program bersama. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Keren ya. Nah, keren kan? Keren. Jadi hari sungai ini nih setiap tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 27 Juli. Itu keren. Moon River. Nah, nih Bang, lah azan nih Bang. Azan tuh ya? Boleh kita break juga kali ya? Salat dulu guys, jangan lupa salat. Jangan kemana-mana Kanti-Kanti, tetap di Iko Berita Tak Apa-apa. Yuk balik lagi kita di Iko Berita Tak Apa-apa. Balik lagi dengan kami berdua nih, siapa? Dimas Sultan Dan juga via WA. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Kita masuk ke segmen 4. Segmen 4, aduh, segmen apa nih? Apa? Ada apa di segmen 4? Segmen harga. Harga. Iya, segmen harga. Harga bahan pokok di tingkat pedagang kian turun. Iya. Pedagang sebut harga cabai merah 27 cabai merah 27.000 per kilo. Nah, itu turun tuh. Turun nggak sih? Turun ya, turun. Turun. Gimana itu ya? Ini terjadi di Kuala Tungkal. Oh jadi sejak sepekan terakhir harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di tingkat pedagang kian turun atau murah. Terkhusus harga cabai merah yang mana saat ini harga cabai merah berada di harga Rp27.000 per kilonya. Sedangkan untuk jenis sayuran relatif normal.
Nah, senang nih ibu-ibu kalau berita kayak ini nih. nih. Ditunggu-tunggu nih dengan ibu-ibu Iya. nih. Bagaimana beritanya Pi ya? Ya, langsung baik kita tengok deh yo. Ini kan ganti. Ikut berita. dia berita ya. Cabai merah merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat untuk memasak. Belakangan ini harga cabai merah terkadang tak menentu atau turun naik seperti halnya saat ini. Harga cabai merah tengah berada di harga Rp27.000 per kilonya, yang sebelumnya sempat di harga Rp35.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai cukup turun atau kian stabil. Begitu pula jenis bawang, harga bawang merah maupun bawang putih masih tetap stabil di harga Rp30.000 hingga Rp36.000 per kilonya. Selain itu, jenis cabai lainnya seperti cabai rawit domba dan cabai rawit biasa masih relatif normal di harga Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilonya. Salah satu pedagang di Pasar Tanggorajo Ilir, Endang, membenarkan jika harga cabai merah kian turun, yakni di harga Rp27.000 per kilonya, di mana sebelumnya Rp35.000 per kilonya. Meski demikian, untuk jenis sayuran juga turut stabil. Bahkan ini telah terjadi sejak sepekan terakhir ini. Namun bagi pedagang, stok di tingkat pedagang selalu tersedia. Sebab naik atau turunnya harga kebutuhan bahan pokok menjadi hal biasa bagi pedagang, terkhusus bagi pedagang di Pasar Tanggorajo Ilir. Harga cabai turun udah ya bang. Berapa sekarang? Sekarang 27, 28 sekilo. Ini sudah berapa hari terakhir? 3 hari. Kalau kayak bawang merah berapa? Bawang merah 30. Itu normal semua ya? Oh. Tomat masih stabilan 16. kalau kayak bawang putih? Bawang putih masih 6. Kalau cabai-cabai lain memang turun semua ya? Oh. Cabai rawit apa tuh? Cabai rawit masih standar lah, masih harga biasa. Agak turun lah dari hari-hari yang biasa. Biasanya sempat berapa harganya Kak? Harga biasa 45, sekarang harga 40 bencong. Kalau jenis sayur? Sementara itu, Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjab Barat, Marhali, mengatakan jika sejauh ini dari monitoring harga yang dilakukan, bahkan yang cenderung menurun seperti harga cabai merah dan ayam potong. Meski demikian, ia pastikan untuk stok bahan pokok dan kebutuhan lainnya dipastikan aman dan selalu tersedia di tingkat pedagang. Jadi untuk kebutuhan 9 bahan pokok di wilayah kita juga kita monitor setiap hari ya di pasar, khususnya Pasar Tanggorajo. Sampai saat ini khususnya stabil, kecuali ada beberapa bahan pokok yang mungkin ada turun naik yang tidak stabil, itu seperti telur ini ya. Kemudian bawang putih. Kalau untuk cabai, bawang merah Turun tuh ya? kemudian itu stabil Ya? Cenderung turun juga ya? Cenderung. Kalau beberapa minggu yang lalu dengan saat ini berbeda. sudah berbeda, sudah ada penurunan dari harga semula gitu ya. Surya Kurniawan, Syek TV melaporkan. Nah, kayak mana? Ganti-ganti. Kayak mana bang? Senang? Ibu-ibu senang? Senang kan? Emang biasa berapa sih? Biasanya 30 ribuan ke atas. Lumayan turun kan? Lumayan turun tuh, 3.000 bisa beli apa kan? Belilah banyak-banyak. Ayo. Timbun. Nah, timbun. Bisa timbun? Boleh, kalau mau. Busuk. Daripada nimbun, enak stok baik lah, secukupnya. Stok cabai, ya secukupnya. Iya, secukupnya baik. Boleh. Tuh, kita lanjut ya. Boleh lanjut kita ke berita Sporo ya. Dulu. Berita. Ada apa nih Pia? Nah, di berita terakhir ini nih kanti-kanti, lada terasa kalah berita terakhir kanti-kanti. Nah, itu ada pedagang sebut harga ayam potong kian turun. Harga daging sapi segar masih mahal. Kayak mana kejadiannya nih ya? Ini terjadi di Kuala Tungkal nih bang. Sejak sepekan terakhir, harga ayam potong kian turun atau murah. Di mana saat ini harga ayam potong di harga 28.000 kanti-kanti. Nah, per kilonya. Sedangkan untuk ke harga daging itu cenderung mahal, masih di harga 150.000 per kilonya. Meski demikian, untuk stok ayam potong maupun daging sapi segar selalu bersedia di tingkat pedagang. Sekarang nih, Kita tengok bayo. Boleh. Nah, ikut dia berita
Menjadi hal biasa bagi pedagang ayam potong dan pedagang daging sapi segar jika harga kerap tidak stabil. Ini merupakan mekanisme pasar karena bagi pedagang stok selalu tersedia di pasaran atau tingkat pedagang. Salah satu pedagang ayam potong di Pasar Tangguh Rajo Ilir, Adi, mengatakan saat ini harga ayam potong cenderung menurun, yakni hanya di harga Rp28.000 per kilonya. Sebelumnya sempat di harga Rp32.000 per kilonya. Sekarang ada penurunan, Bang. Penurunan dari 35 dari kemarin berturun sampailah sekarang sekitar 28. 28 ya. 28. Itu termasuk murah ya? Itu termasuk murah. Kalau pasokan banyak tadi? Pasokan banyak. Sementara itu, untuk harga daging sapi segar sendiri cenderung masih mahal, yakni di harga Rp150.000 per kilonya. Selain itu, diakui pedagang harga daging sapi segar kalah dengan harga daging beku, yang cenderung hanya di harga Rp90.000 per kilonya. 150. Oh, itu termasuk harga mahal atau standar? Standar. Standar ya. Kalau penjualan kayak mana, Pak? Kalau penjualan ya boleh dikatakan ada lah. Tak seberapa begitu-gitulah. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Nah, kayak mana? harga cabai turun, ayam turun, daging masih mahal. Melambung masih harganya. Masih mahal. Tuh, jadi kita lebih baik kita makan cabai. Nah, tidak usah makan ayam, jangan ya. Kayaknya nggak usah. Tapi ayam turun. Oh, ayam turun juga. Oh, ayam turun. 28. Daging yang mahal. Daging yang mahal. Tetap kita makan. Nah, kayak gitulah ganti-ganti. Berita selanjutnya. Nggak ada lagi berita selanjutnya. Nah, kita telah ada di penghujung acara nih kanti-kanti. Sayangnya yo, nggak terasa lah 1 jam kami ngawanin kanti-kanti. Pantengin terus lah Iko Berita Tahu apa kan kanti. Jangan lupa yo balik lagi di sini, nonton lagi di sini. Yaudah lah kanti-kanti, kami pamit undur diri kanti-kanti ya. Yo. Saksiin terus Iko Berita Tahu apa setiap hari apa? Setiap hari Rabu jam 8 malam tetap Siaran ulang juga ada nih, siaran ulang. Aduh. Hari Kamis jam 5 sore. Oh, tuh kanti-kanti dikasih clue loh. Dikasih clue. Oke kanti-kanti. Oke. Kami pamit undur diri kanti-kanti. Iya, selamat jumpa di acara berikutnya. Iko Berita Tahu apa minggu depan. Jangan lupa pantengin terus JEK TV. Selalu inspirasi kita. Kami pamit undur diri kanti-kanti. Dadah.